Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, di sini kami bertiga akan melaksanakan praktek coach dan coaching. Perlu saya perkenalkan, saya Eko Mujono selaku pengamat. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada Bapak Heri selaku coachnya. Kemudian di sebelahnya Bapak Heri ini ada Ibu Asri selaku coachnya. Nah, di dalam kegiatan ini kami akan melaksanakan praktek coach bersama mereka. Harapan saya nanti dalam proses kegiatan ini Bapak Heri selaku coach nanti bisa hadir secara penuh, kemudian Ibu Asri selaku coachnya nanti bisa menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan secara penuh. Itu saja yang saya sampaikan. Praktek akan dimulai. Baik, terima kasih. Izinkan kami memulai untuk praktek coaching. Selamat pagi Bu Asri. Selamat pagi Pak Heri. Luar biasa. Dari kemarin saya nyari Pak Heri loh. Iya ya, kemarin ternyata Bu Asri itu WA saya ya, katanya mau bimbingan atau konsultasi gitu ya. Benar? Iya, saya mau ada banyak hal, tapi saya mau cerita satu aja yang sangat saya butuhkan saat ini. Baik, silakan, saya akan dengarkan. Jadi saya ada seorang murid perempuan di kelas 11 ya. Anak itu sangat pendiam. Saking diamnya, begitu masuk kelas dia hanya duduk di tempat itu, depan sendiri, ya sendirian pula ya. Terus sampai pulang sekolah juga masih di situ. Jadi waktu istirahat juga nggak kemana-mana gitu. Nah itu sedikit mengajar saya dan menjadi perbincangan juga dengan guru-guru yang lain. Talita itu kok nggak bergerak sama sekali ya, sukanya duduk aja di situ. Ditanya juga ya kadang jawab kadang enggak. Terus masih suka pakai masker, padahal kan sudah tidak pandemi. Iya. Ya, padahal berulang kali juga saya udah tegur, maskernya dibuka saja biar kamu pede gitu. Karena saat saya tanya, jawabannya juga nggak keras ya, nggak ada suaranya itu tadi, tertutup masker juga. Nah, seperti itu Pak Heri. Oke, berarti maksud kedatangan Ibu Asri pada pagi hari ini untuk bercerita tentang masalah ibu, di mana salah satu murid ibu ya namanya Talita itu bisa dibilang kurang bersosialisasi, benarkah begitu Ibu? Betul, tertutup sekali, susah ngomongnya. Oke, dan Ibu kemudian ingin mencoba mencari peluang-peluang ataupun kegiatan apa yang bisa dilakukan begitu ya? Iya. Baik, Ibu Asri, kira-kira Ibu apakah pernah memperhatikan anak itu bagaimana proses interaksinya dengan teman yang lain begitu? Nah itu dia, beberapa kali sempat saya memanggil temannya yang terdekat itu yang tidak sebangku, karena Talita ini juga jarang ada yang namanya sebangku gitu. Teman-temannya lebih cenderung ke sisi lain gitu karena dia pendiam banget. Nah saat saya tanya beberapa temannya, memang temannya mengatakan susah diajak ngomong men gitu. Kalau ditanya kadang jawab, paling jawab juga cuma iya atau enggak. Terus kadang juga diem seperti itu. Nah terus teman-teman yang lain juga udah saya minta coba kalau istirahat diajakin Talita keluar jajan bagaimana atau sholat duha gitu. Sudah men, tapi ya kan dia jawabnya enggak, kadang enggak usah. Terus dia bawa minum sendiri, bawa makan juga enggak, saya tanya. Kadang iya, kadang enggak. Terus enggak kamu tawarin? Ya kami tawarin, cuman ya tanya-tanya tetap diem, susah banget anaknya kayak tertutup. Oke, berarti Ibu sudah pernah mencoba menggali informasi dari siswa rekan Mbak Talita ini ya. Iya. Kira-kira yang selama ini sudah Ibu lakukan terhadap masalah anak ini apa Ibu? Peluang-peluang ataupun kemungkinan yang bisa Ibu lakukan apa aja? Mungkin ya kalau saya sih mau mencoba lagi explore dengan bertanya kepada orang tuanya, menghubungi orang tuanya, karena itu mungkin yang belum saya lakukan. Beberapa guru dan guru BK juga sudah saya hubungi, juga mengungkapkan keresahan yang sama sih dengan saya. Iya gimana ya,
dan karena kebanyakan gurunya laki-laki tempat kami ya, lebih tepatnya kami menyarankan ya, karena sesama perempuan ya, muridnya perempuan, bagaimana dengan ibu-ibu saja, karena kan lebih dekat, lebih ini santun dibandingkan mungkin kalau guru cowok, ceritanya jadi tambah sungkan gitu. Nah itu sekiranya itu ya yang mungkin belum saya sebenarnya itu sudah bagus sekali loh Ibu. Ibu sudah mencoba melakukan tindakan-tindakan alternatif yang bisa Ibu lakukan, peluang yang bisa Ibu lakukan, mulai dari misalnya mengajak teman guru perempuan untuk lebih dekat lagi dengan si siswi Talita tadi ya, karena menurut Ibu kalau guru laki-laki mungkin akan menjadikan si anaknya menjadi semakin malu atau semakin sungkan, itu udah bagus sekali itu menurut saya. Kemudian Ibu juga sudah mencoba berkomunikasi dengan orang tua. Nah, kira-kira kalau diskalakan posisi yang sudah dilakukan Ibu ini sedang di angka berapa kalau misalnya diskalakan 1 sampai 10, dan Ibu ingin meningkatkan di skala berapa nantinya? Kayaknya sih baru 5 ya. Kalau nantinya sih pengennya saya paling nggak 7 atau 8 ya. Saya sih nggak jauh-jauh. Yang penting kan dia dapatlah kompetensi sosialnya, daripada datang ke sekolah cuma dia terus pulang lagi dan pakai masker terus, jadi terlihat seperti anak yang nggak percaya diri gitu. Jadinya biar kita sebagai guru kan juga harus memberikan bekal kepercayaan diri dan KSE yang lain seperti itu. Nah, sekarang Ibu sudah menetapkan Ibu ingin meningkatkan dari kondisi yang saat ini bisa dikatakan dari angka 4 menjadi angka 7 begitu ya tadi ya. Kira-kira untuk mencapai tujuan itu, apa rencana Ibu ke depan yang ingin akan dilakukan Ibu apa? Rencananya sih saya lebih ingin intensif ya, karena ini permasalahannya antisosial ya anaknya ya, itu jadinya mungkin saya harus lebih pendekatan ke murid yang lain supaya mau dekat dengan Talita ini dan mengajak bersosialisasi. Karena kalau melihat karakternya yang terlalu pendiam dan susah komunikasi, itu harus dipancing. Nah ini saya perlu pancingan. Mungkin saya akan coba deketin murid-murid yang lain supaya mau bersosialisasi dengan Talita ini. Oke, menurut saya itu rencana yang sangat luar biasa Ibu. Ibu sudah berupaya untuk mengajak teman-teman Mbak Talita untuk mencoba memancing agar dia bersosialisasi, agar dia teman-temannya juga mau bergabung serawung dengan si anak tersebut. Nah, kira-kira untuk mendapatkan itu strategi apa yang akan Ibu lakukan, khususnya bagaimana cara Ibu mengajak anak-anak itu agar mau berlatih atau bersama dengan si Talita tadi? Sepertinya saya harus pendekatan lebih ya di luar jam sekolah, di luar jam pelajaran. Karena kalau kegiatan dalam kelas sih sudah saya bentuk sedemikian rupa melalui kelompok seperti itu supaya mereka bersosialisasi. Tapi itu kan hanya sebatas pemenuhan tugas saja. Selanjutnya saya akan coba untuk berbicara secara pribadi ya dengan beberapa teman yang kira-kira karakternya itu cocok dengan Talita itu, yang mau istilahnya ngomong gitu loh, yang mau mendekati duluan gitu. Karena dengan tipikal anak yang pendiam itu kalau tidak dipicu dengan yang aktif susah juga seperti itu. Baik, berarti Ibu sebenarnya sudah mencoba melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu sudah dibuat kelompok ya, untuk mengaktifkan keaktifan peserta dari si Mbak Talita tadi. Mungkin karena tadi menurut Ibu pas waktu pengelompokan bisa saja Mbak Talita ini ketemunya juga sama anak yang pendiam atau yang nggak begitu aktif, dan bahkan tadi Ibu tadi menyampaikan ini perlu ditingkatkan lagi di luar kelas dan perlu mengkolaborasikan dengan anak yang aktif gitu ya, anak yang tidak malu gitu. Itu menurut saya sangat bagus sekali. Nah, kira-kira agar rencana dan strategi Ibu ini dapat berjalan dengan baik, Ibu mau merancang kegiatan ini rencananya kapan agendanya Ibu? Karena ini mau liburan puasa ya, mungkin nanti setelah libur awal puasa minggu depan akan saya mulai. Oke, berarti Ibu akan mencoba menerapkan
mengaktifkan komunikasi antar siswa tadi ya, dan juga Ibu akan melibatkan teman-teman guru yang putri terutama untuk meningkatkan keterampilan sosialisasi si Mbak Talita ini. Nah, ini Bu sebagai untuk membantu proses upaya Ibu dalam rangka mengatasi masalahnya Mbak Talita ini, kira-kira siapa saja dan apa yang dapat membantu Ibu untuk mencapai atau menuju ke tujuan ini? Karena saya mau komunikasi dengan orang tua, saya akan menghubungi orang tua. Jadinya saya perlu bantuan dari mereka ya. Terus untuk kegiatan sosialisasi yang lebih intens dengan teman sebaya, saya akan coba komunikasi dengan ketua kelasnya dan beberapa teman sekelas. Saya rasa tidak perlu skup yang terlalu jauh ya, karena nanti dikhawatirkan masalahnya justru akan semakin terlihat terlalu besar gitu. Ya, karena sebenarnya masalah ketidakaktifan anak ini bukan dalam tanda kutip masalah yang sifatnya sangat besar ya, tetapi bagaimana dia mampu memanfaatkan lingkungannya itu agar dia lebih nyaman dalam belajar. Bu Asih sudah merencanakan akan mencoba melibatkan beberapa tim kecil seperti guru BK, pengurus kelas, atau mungkin teman-teman yang sekiranya kelasnya itu punya keterampilan ngomong atau keberanian lebih yang seperti itu ya. Gitu. Oke, menurut saya itu sangat baik Ibu untuk dapat segera dilakukan. Ibu juga sudah berupaya untuk mengajak orang lain untuk berkolaborasi dalam menjaga komitmen ataupun menjaga tujuan yang akan Ibu capai. Saya sih berharap Ibu dapat melakukan ini dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ya, semoga ya. Saya berharapnya sih ya, biar karena kalau anak nyaman kan jadi pelajarannya jadi masuk, terus hasilnya lebih maksimal. Ya, saya rasa apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang akan Ibu lakukan itu sudah on the track dan sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Tinggal bagaimana Ibu yakin saja. Ibu yakin bahwa tindakan-tindakan itu akan berhasil. Kira-kira begitu. Apakah ada hal lain lagi yang disampaikan Ibu? Aduh, aku jadi lega loh, akhirnya ada teman sharing. Soalnya kadang kalau cerita kan harus dengan teman yang lain, kalau teman sendirian lihat kadang kayak udah biasa gitu, harus dengan yang lain yang belum melihat gitu. Ya, baik, tidak apa-apa Ibu Asri, monggo kalau lain waktu pengen berbagi lagi, pengen bercerita, pengen sharing, silahkan nanti datang lagi. Iya. Gitu ya. Terima kasih ya Pak. Saya cukup, selamat menjalankan rencana Ibu, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Amin. Terima kasih, saya akhiri, selamat siang. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah praktek kos dan koci yang sudah terlaksana dari hasil pengamatan yang saya lakukan, bahwa si koci ini sudah menyampaikan alur cerita sesuai dengan yang ada dari tujuan, kemudian identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab, di mana tujuan si koci tadi bagaimana siswa si Talita jadi lebih pede untuk bergaul bersama temannya, kemudian identifikasi masalah bahwa si Talita ini adalah sulit bergaul, kemudian rencana aksi yang sudah disampaikan oleh si koci ini tadi direncanakan akan mengadakan pendekatan dengan siswa yang lain atau siswanya Talita yang lebih dekat untuk bisa diajak komunikasi lebih lanjut, kemudian ada komunikasi ke guru BK dan lain-lain. Kemudian tanggung jawab yang akan dilaksanakan adalah akan segera melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian untuk si coach, terima kasih si coachnya sudah hadir secara utuh, penuh, dan bisa memberikan solusi, walaupun solusi itu digali daripada si coachnya sendiri ya. Untuk praktek si coach dan coach ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bun. Ini saya nggak masih jelek.